Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kitab tauhid ini kitab yang sangat agung dan sangat bermanfaat untuk kita pelajari dan untuk kita ilmui dari kandungan kitab tersebut. Di penjelasan yang lalu, di pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang bagaimana itu tauhid, kemudian kedudukan dari tauhid, kemudian betapa agungnya dan tingginya tauhid itu, dan bahwasanya tauhid itu adalah penggugur dari dosa-dosa dan merupakan kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana tentang perintah kepada kita untuk takut terhadap lawan dari tauhid, yaitu asyirik, karena syirik ini adalah dosa yang sangat besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mati dengan membawa dosa syirik. Keharusan untuk takut dari syirik ini telah dicontohkan oleh Abul Anbiya, ya, Ibrahim alaihissalam, ketika berdoa, wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari beribadah pada asnam. Di sini Nabi Ibrahim berdoa untuk dijauhkan, ya, dari beribadah pada berhala, yang itu merupakan bentuk kesyirikan. Kemudian juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk berlindung dari kesyirikan, baik yang kita ketahui, ya, dan kita meminta kepada Allah SWT ampunan atas hal-hal yang tidak diketahui bahwa itu adalah perbuatan syirik. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang setelah kita mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang syirik, ya, kemudian kita punya ilmu tentang hal itu, maka kewajiban selanjutnya adalah bagaimana kita mendakwahkan kepada tauhid ini, mendakwahkan tauhid ini kepada setiap orang, terutama kepada kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita. Perlunya kita untuk berdakwah kepada tauhid, ya, dan keutamaan yang sangat besar, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tentang bagaimana keutamaan dari dakwah mengajak orang kepada at-tauhid ini. Bahwasanya dari Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda yauma Khaybar, ketika hari Khaybar, yaitu hari pembebasan Khaybar. Di mana Khaybar itu adalah sebuah tempat yang berada di penjuru kota Madinah, tepatnya di bagian utara Madinah, dan tempat itu adalah menjadi wilayah kuasaan orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW di dalam di hari Khaybar, ya, beliau mengatakan, ya, la u'tiyanna ar-rayah gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Akan kami berikan rayah, yakni tongkat, ya, rayah itu tongkat bendera, ya, bendera panji untuk berperang. Ya, kami akan berikan, ya, besok, ya, tongkat kepemimpinan jihad, ya, kepada seseorang yang Rasulullah SAW sifati orang tersebut adalah yuhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah serta Rasulnya juga mencintai orang tersebut. Yaftahillahu ala yadayhi, ya, yang Allah SWT akan bebaskan, ya, melalui tangannya, ala yadihi, ya, akan bebaskan melalui tangannya Khaybar. Ya, karena ini ucapan beliau ini pada hari Khaybar, berarti Allah SWT, ya, Rasulullah menyebutkan, ya, Allah akan bebaskan Khaybar melalui tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Lalu manusia, yakni para sahabat saat itu, ya, mereka saling berbisik, saling berbicara. Nah, di malam itu siapa orang yang akan diberikan tongkat kepemimpinan, ya? Yang orang tersebut, ya, Rasulullah SAW sifati yuhibbullah wa rasulah. Orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan yuhibbuhullah wa rasuluh, Rasulnya dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang kedua, yaftahillah ala yadihi, ya, Allah SWT akan memberikan, ya, akan membebaskan Khaybar itu melalui tangan kepemimpinannya. Kepemimpinan ini adalah sesuatu yang sangat mulia dalam konteks ini, sehingga apa? Para sahabat mereka membicarakan akan bisyarah, ya, kabar gembira dari Nabi bahwa besok akan diberikan tongkat kepemimpinan jihad, kemudian melalui tangannya Allah bebaskan Khaybar. Dan lagi orang yang memimpin ini adalah mencintai Allah dan Rasulnya, serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Suatu gambaran yang sangat mereka inginkan, ya. Suatu keadaan, sifat-sifat yang mereka sangat ingin, sifat-sifat itu ada pada diri mereka. Artinya mereka yang kelak nanti berharap ingin menjadi pemimpin di waktu itu, ya. Faqala, ya, sampai kemudian Nabi SAW bersabda. Tadi kita katakan bahwa para sahabat ketika mendengar kabar gembira, ya, bahwasanya besok paginya, ya, Rasul akan memberikan tongkat kepemimpinan, dan kemudian Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia adalah mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga mereka sangat berharap, ya, orang tersebut adalah dirinya yang ditunjuk, ya. Maka sampai-sampai kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma akhbabtu al-imarah illa yauma idin, ya. Aku tidak ingin, tidak suka dengan kepemimpinan kecuali hari itu saja. Ya, sahabat mengatakan, Umar mengatakan, aku tidak berharap, aku tidak ingin mendapatkan kepemimpinan kecuali itu saja. Artinya di sini para sahabat itu, Pak, sangat enggan untuk mendapatkan kepemimpinan, sangat enggan untuk apa? Meraih kepemimpinan, ya, untuk menjadi pemimpin, untuk jadi penguasa, ya. Kecuali kata Umar, kecuali waktu itu saja. Kenapa? Karena orang yang akan menjadi pemimpin itu pertama
dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian Allah dan Rasulnya mencintainya. Dan yang ketiga, Allah bebaskan Khaybar melalui tangannya. Ikhwan fillah azakumullah. Inilah yang begitu mereka harapkan. Sehingga kata Umar, saya tidak menginginkan pemimpin kecuali itu saja waktu itu. Ya. Ini menunjukkan adalah betapa besarnya nilai kepemimpinan yang akan Allah ya Rasulullah berikan kepada orang tersebut. Ya. Sampai Umar mengatakan demikian. Ya. Maka kita ketahui bahwa cinta Allah dan Rasulnya ini adalah asas terpenting dalam agama. Ya, asas yang terpenting dalam agama adalah dengan cinta Allah ini dan Rasulnya adalah qiyamu ad-din. Dengan kedua hal itu agama itu tegak. Kenapa? Karena agama itu tegak dengan apa? Dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya dengan apa? Wujudnya ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqala, lalu Nabi mengatakan, aina Ali ibni Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Kemudian faqila huwa yashtaki ainah. Ya. Beliau ya sedang sakit kedua matanya. Ya. Mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Di sini ya para sahabat besoknya itu ketika Rasulullah mengatakan besok akan diberikan tongkat kepemimpinan kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah cinta kepada dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Paginya, malamnya mereka berbisik-bisik siapa nih yang akan Rasul tunjuk, ya. Sehingga begitu paginya mereka bersegera mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berharap apa? Berharap dia yang ditunjuk, dia yang diberikan tongkat kepemimpinan, ya. Tapi kemudian apa kata Rasulullah? Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Kemudian kata para sahabat, huwa yashtaki aini. Ya, dia sedang sakit matanya. Di mana disebutkan di dalam riwayat, beliau sedang kena sakit mata, ya, sehingga apa? Tidak bisa melihat. Ya. Fa'ursilu ilaihi fa'utiya bihi. Lalu mereka diminta untuk mendatangkan Ali bin Abi Thalib, ya, fa'utiya bihi, lalu didatangkan Ali bin Abi Thalib, ya. Beliau dituntun karena matanya sedang sakit, saking sakitnya beliau tidak bisa melihat. Ya, matanya mungkin seperti apa ya, tidak bisa melihat. Kemudian fabasaqa fi ainai, lalu Rasulullah SAW ya menciptakan ludah kepada kedua matanya, ya. Kemudian wada'alahu, lalu Rasulullah SAW mendoakannya fabaro'a, lalu sembuh, ya. Kemudian kana lam yakun bihi wajun, ka'an lam yakun bihi wajun. Kesembuhannya itu seperti seolah-olah Ali bin Abi Thalib itu tidak merasakan sakit apapun. Kesembuhannya Masya Allah, ya. Kemudian fa'atahu ar-rayah faqala, lalu Rasulullah SAW memberikan kepada Ali bin Abi Thalib ar-rayah, bendera tadi. Faqala, kata Nabi, unfud ala rislik, ya. Berjalanlah dengan tenang, ya. Hatta tasila ila sahatihim, sampai tanzila ila sahatihim, sampai kamu ya turun di pekarangan rumah mereka, di pekarangan rumah-rumah orang-orang Yahudi, ya. Kemudian summad'uhum ilal Islam, lalu ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yuhibbullah bima yajibu alaihim min haqqillah, dan berikan kabar gembira, ya, dan kabarkanlah kepada mereka apa yang wajib bagi mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Beritahu hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka, alias kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahi, demi Allah, li an yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Demi Allah, kata Nabi, ya. Li an yahdiyaka rajulan wahidan, seandainya engkau memberikan hidayah, ya, dengan tanganmu dengan melalui tanganmu kepada seseorang,
khairun laka min humrin ni'am. Maka itu lebih baik bagimu dari apa? Dari unta merah. Unta merah itu adalah min anfasi amwalil Arab. Pada waktu itu adalah harta yang paling berharga, ya, di bangsa Arab waktu itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, seandainya engkau memberikan hidayah satu orang, ya, itu lebih baik daripada unta merah. Sebenarnya perbandingan ini juga suatu hal yang tidak tepat. Artinya apa? Ini dalam rangka apa kok Rasulullah memberikan perbandingan antara memberikan hidayah kepada seseorang dengan dunia. Padahal memberikan hidayah itu pahalanya pahala akhirat, ya. Tetapi kemudian disandingkan dengan dunia. Tentunya kata para ulama ini adalah dalam rangka takrib, ya, untuk mendekatkan pemahaman, ya, bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Ya, sesuatu yang berharga di dunia itu tidak ada apa-apanya, dan ini Rasulullah mengatakan lebih baik, ya, daripada unta merah. Kemudian wayadukuna ya yahuduna. Jadi yadukun artinya yahuduna, mereka membicarakan. Ikhwan fillah azakumullah. Di dalam hadis ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengambil, ya, ada sekitar 25 faidah, ya, yang bisa kita ambil tentang keutamaan mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian setelah tahu kita bagi keutamaan dakwah kepada tauhid, lalu di bab berikutnya, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang, ya, apa makna dari at-tauhid, ya, apa tafsir dari tauhid itu sendiri. Ikhwani fi din a'azakumullah. Di dalam hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan, ya, di antara faidahnya adalah sawabu mahabbatillah wa mahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pahala dari mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dan di dalam hadis ini juga ada isbat, ada penetapan akan sifat mahabbah, sifat cinta taliku bijalalihi wa azamatihi, yang cocok, yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, ya, sebagaimana disebutkan juga di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis. Sifat mahabbah inilah yang tidak semua kalangan kaum muslimin meyakini akan hal ini, ya. Akhirnya apa? Mahabbah ditafsirkan dengan makna-makna yang lain. Apa yang mereka mahabbah itu, ya, adalah keridhaan. Tafsirkan dengan makna keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ridho adalah sifat tersendiri, mahabbah adalah sifat tersendiri. Kenapa mereka menolak sifat mahabbah? Karena dalam benak mereka sifat mahabbah ini nanti akan menimbulkan tasbih, penyerupaan dengan makhluk, ya, dengan makhluknya. Kemudian, ya, di dalam Al-Qur'an seperti di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang sifat mahabbah, dan juga di dalam hadis, ya. Seperti misalkan di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, ya. Allah akan mencintai kalian. Di sini manusia mencintai Allah, Allah pun mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Qur'an. Berarti apa? Sifat mahabbah itu adalah sifat yang hak sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, ya, seperti hadis, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabu ilayya mimma iftaratu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bi syai'in bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani a'taituhu wa in ista'adani la'u'idannahu." Kata Rasulullah SAW,
tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari apa-apa yang Allah SWT wajibkan, yang aku wajibkan. Jadi bagaimana agar kita dicintai Allah, kita taqarrub kepada Allah? Yang pertama, dengan menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan. Ya, apa-apa yang Allah wajibkan kita lakukan. Kemudian wama yazalu abdi yataqarrab ilayya, ya, bin nawafil, dan senantiasa seorang hamba bertakarub, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah, atau nafilah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Di sini seorang hamba ketika dia sudah mendekatkan kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, terus dia tambah dengan apa? Dengan melaksanakan hal-hal yang sunnah, sehingga Allah sehingga Allah mencintainya. Di sini, di dalam hadis ini menunjukkan apa? Allah SWT memiliki sifat mahabbah. Kapan? Ketika seorang melaksanakan kewajiban, kemudian ditambah lagi dengan orang melaksanakan an-nafilah. Faida ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kata Allah di dalam hadis qudsi ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Ya. Kemudian wa basarahu allati yubsiru bih, dan aku adalah penglihatannya yang dia melihat. Kemudian wa yadahu allati yubtishu biha, dan aku adalah tangannya yang dia memegangnya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dengannya dia berjalan. Di sini bukan berarti ya bahwa kaki dan tangan Allah yang kemudian itu yang manusia berjalan dengan menggunakan kaki dan tangan Allah. Yang dimaksud di sini adalah bahwa penglihatan, pendengaran, apa yang dia kerjakan dengan tangannya, apa yang dia langkahkan dengan kakinya, semuanya dengan bimbingan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dengan keutamaan tauhid, dengan keutamaan dakwah ini, melalui hadis ini ada beberapa yang bisa kita ambil faidah. Yang pertama, bahwa dakwah kepada Allah merupakan jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa yang menjadi dalil bahwa dakwah kepada tauhid ini, ya, dakwah kepada Allah adalah dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ana wa man ittaba'ani. Qul, ini adalah jalanku, ya. Aku berdakwah kepada Allah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Berarti apa? Dakwah kepada Allah adalah dakwahnya Rasul dan orang-orang yang mengikuti beliau. Kemudian yang kedua, at-tanbih 'alal ikhlas. Ini mengulang sedikit penjelasan kemarin, peringatan untuk ikhlas. Karena banyak di antara manusia, seandainya dia berdakwah kepada Allah, dia berdakwah untuk dirinya. Seperti yang kemarin kita jelaskan, orang berdakwah kepada Allah, kemudian tapi di balik dakwahnya itu ada maksud-maksud duniawi yang dia harapkan. Seperti menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dikenal sehingga dia mendapatkan follower yang banyak misalkan, atau mengejar pengikut yang banyak sehingga orang itu memiliki suara. Ya, dia berharap, ya, dengan melalui dakwahnya orang banyak mengenalnya, kemudian ketika dia terjun ke dalam dunia politik, orang akan menjadi suara bagi kita. Nah, itu berarti dakwah yang sudah diwarnai dengan unsur-unsur duniawi. Kemudian yang kedua, ya, annal basirah minal faraid, bahwa ilmu adalah termasuk dari kewajiban-kewajiban, ya. Di mana Rasulullah menyebutkan, ad'u ilallahi ala basirah, ya. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, dan ilmu ini adalah suatu kewajiban, ya. Karena apa? Dakwah tanpa ilmu adalah dakwah yang tidak benar. Kemudian yang keempat, min dalail husni tauhid kaunuhu tanzihullahi ta'ala 'anil musabbah. Ya. Di antara dalil bukti baiknya tauhid seseorang adalah dia mensucikan Allah SWT dari hal-hal yang tercela. Ya. Apa
bentuk tanzih orang-orang dari baiknya tauhid seseorang ketika orang itu mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela. Rasulullah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Kalimat subhanallah itu adalah bentuk tanzihullah. Pensucian Allah dari apa? Dari musabbah, dari sesuatu yang menunjukkan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyebutkan sifat-sifat Allah, semuanya adalah bentuk pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, anna min qabhi asyirki, di antara buruknya kesyirikan, kaunuhu musabbatun lillah, adalah bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, li'anna syirka mudammun maqamur rububiyah, ya, karena kesyirikan itu, ya, dia melanggar atau merusak kedudukan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika dia berbuat syirik, maka dia pada hakikatnya mengaku ada pencipta selain Allah yang patut untuk diibadahi. Ya. Kemudian juga wantaqasa maqama uluhiyah, dan juga mengurangi kedudukan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah adalah zat yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, kemudian orang tersebut, ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia mengurangi hak-hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa asa'adhan billah, dan orang itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat syirik. Yang kelima, ya, yang keenam, ya, wa min ahamnya, dan ini adalah termasuk yang paling penting berkaitan dengan pembahasan kita, adalah ibadul muslim anil musyrikin. Hendaklah menjauhkan seorang muslim dari orang-orang syirik, orang-orang musyrik. La yasiru minhum, tidak menjadi bagian dari mereka, walau lam yusyrik, meskipun dia tidak berbuat syirik. Artinya apa? Tidak cukup kita, yang penting saya tidak berbuat syirik, tetapi bergaul dengan orang-orang musyrikin, berjalan bersama mereka, ya, kemudian mencintai mereka dan sebagainya, atau tidak ada batasan-batasan dengan mereka, ya, maka wa ma ana minal musyrikin. Kalimat wa ma ana minal musyrikin itu menunjukkan bentuk berlepas diri, menjauh dari orang-orang musyrikin. Jadi tidak cukup hanya meninggalkan syirik, ya, bahkan seorang muslim hendaklah dia menjauh, ya, hendaklah dia menjauh dari beribadah kepada selain Allah, tetapi tidak hanya menjauh dari beribadah kepada selain Allah, ya, tidak berbuat syirik, tetapi apa? Yalzamuhu ma'adzalika an yatabarra minal musyrikin. Wajib dia berlepas diri dari orang musyrik. Jadi di antara bentuk yang paling penting, ya, kita tidak hanya cukup yang penting kita tidak berbuat syirik, tapi apa? Tidak mau berlepas diri, menyatakan pengingkaran terhadap orang-orang musyrik, itu mesti harus ada. Kenapa? Karena Ibrahim, ya, di antaranya Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah SAW disifati apa? Wa makana minal musyrikin, ya, tidaklah dia termasuk orang-orang musyrik. Kemudian yang ketujuh, kaunut tauhid awwalu wajibin, bahwa tauhid ini adalah awal pertama yang wajib, ya. Sebagaimana kita tahu dari hadis Mu'ad bin Jabal ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, apa yang dikatakan Rasulullah? Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi asyhadu alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Kepada siapa? Kepada orang-orang ahli kitab. Padahal ahli kitab itu adalah orang yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi bisa jadi dia tidak mengamalkan, ya. Bisa jadi dia tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Kemudian berikutnya yang ke-8, an yabda bihi qabla kulli syai'in hatta shalat. Hendaklah, ya, memulai dakwah tauhid ini sebelum segala sesuatu, sampai masalah salat. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri ke Yaman, ya, maka setelah Rasul mengatakan, ya, apa? Fa'alimhu, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Apabila mereka telah mengetahui, mengakui dan mengamalkan, baru ajarkan kepada mereka salat.
Setelah mereka tahu tentang sholat, lalu mereka mengamalkan, lalu ajarkan tentang ya puasa. Setelah mereka tahu tentang puasa dan mengamalkannya, kemudian ajarkan tentang zakat dan seterusnya ya. Sampai terakhir Rasulullah menyebutkan ittaqu da'watal madlum. Berhatilah dari dakwahnya, doanya orang-orang yang didolimi. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, anna makna an yuwahidullah, yakni makna syahadat. Bahwa perintah untuk mentauhidkan Allah itu adalah maknanya adalah perintah untuk bersyahadat ya. Kemudian yang ke-10, annal insan qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha. Seseorang kadang mungkin dia termasuk ahli kitab, Yahudi dan Nasrani misalkan, tetapi la ya'rifuha, tetapi dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au ya'rifuha wa la ya'malu biha. Atau dia mungkin tahu tetapi tidak mengamalkan. Makanya ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, ya. Yaman itu di situ ahli kitab yang ada, ya. Terkadang ahli kitab itu mereka ya bisa jadi apa? Ya, tidak mengenal apa yang ada di dalam kitabnya. Atau bisa jadi mereka mengenal tetapi tidak mengamalkan. Makanya tetap Rasulullah utus mereka ke negeri ahli kitab, ya. Yang ke-11, at-tanbih 'ala ta'allum bitadarruj, ya. Bahwa peringatan untuk kita belajar secara tadarruj, bertahap, ya. Di mana Rasulullah memerintahkan Mu'adz bin Jabal pertama mengajari apa? Tauhid dulu. Kemudian setelah tauhid, salat. Setelah salat, ajarkan puasa. Setelah puasa, ajarkan tentang ya zakat, ya. Kemudian bagaimana tentang zakat, mashariful zakat dan seterusnya. Kemudian terakhir Rasulullah memperingatkan untuk berhati-hati dari hartanya orang-orang yang dizalimi dan doa harta mereka ketika mereka ambil zakatnya, dan berhati-hati dari doa orang-orang yang dizalimi. Kemudian yang ke-12, al-bada'ah bil aham fal aham. Dalam berdakwah adalah dimulai dengan yang paling prioritas dulu, baru kemudian yang berikutnya. Yang paling prioritas di sini Rasulullah mengajarkan apa? Fayakun awwalu ma tad'u ilaihi asyhadu alla ilaha illallah. Prioritas kita dalam berdakwah adalah tauhid. Ya, makanya jangan sampai dakwahnya banyak tetapi nggak pernah menyentuh masalah tauhid. Padahal umat butuh penjelasan tentang tauhid, butuh mengenal mana tauhid, mana syirik. Oh, ternyata ini adalah perbuatan syirik. Ya, oh ini adalah menyelisih tauhid. Karena apa? Betapa banyak ya orang mengkaji kitab tauhid tetapi yang di dalamnya isinya adalah tentang kesyirikan. Berarti apa? Dia tidak mengetahui tentang hakikat dari tauhid itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-13, masharifuz zakat. Di antara masharifuz zakat adalah apa? Bahwa zakat itu diambil dari orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ya, kita juga tahu sudah bagaimana tahu tentang 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ini sekitar kita belum masuk ke materi, kita hanya mereview dari materi-materi yang kemarin. Kemudian berikutnya adalah an-nahyu an karaimil amwal. Ya, pada saat memungut zakat, ya, dilarang untuk mengambil harta-harta yang menjadi yang mereka sangat cintai, yang mereka sangat sayangi. Ya, jangan mengambil harta yang paling bagusnya. Ya, karena zaman dahulu memungut zakat itu didatangin, diambil langsung. Kalau zaman sekarang kan orang membayar zakat itu kesadaran, datang sendiri ke baitul zakat misalkan, atau ke basnas misalkan. Kalau zaman dulu zakat itu langsung dipungut ke rumah-rumahnya. Ya. Kemudian berikutnya ya, ittiqa'u da'watil madlum, ya. Untuk berhati-hati dari doanya orang-orang madlum. Kemudian berikutnya yang ke-17, al-ikhbar bi annaha la tuhjab, ya. Berita bahwa doa orang-orang yang dizalimi itu tidak ada hijab, ya. Wattaqu da'watal madlum, ya. Hati-hati dari orang-orang dakwahnya orang-orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara Allah dengan dirinya adalah penghalang. Jadi apa? Doanya orang-orang yang madlum itu adalah doa yang mustajab. Maka kita harus berhati-hati ya terhadap perbuatan zalim, karena doanya orang yang zalimi itu sangat mustajab. Kemudian berikutnya di antara dalil tentang tauhid ya adalah apa yang diterima
ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahwa orang itu betul-betul memegang prinsip tauhid, pasti dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Rasul dan para sahabatnya serta orang-orang soleh setelahnya. Ya, berupa apa? Berupa kesulitan, masyaqqah, kelaparan, ya, kemudian berbagai bala, ya, wabah, hal-hal yang menimpa itu adalah bentuk ujian dari keimanan, ya. Sebagaimana misalkan dalam perang Khaybar, dalam perang Uhud, ya, itu bentuk keimanan terhadap mereka, ujian keimanan. Orang yang bertauhid pasti akan mendapatkan ujian seperti ini. Tinggal apakah kita pernah mendapatkan ujian seperti itu? Ya, tauhid kita belum diuji berarti, ya. Ya, tetapi orang yang sudah mendapatkan masyaqqah, keberatan dan sebagainya, ya, mereka adalah orang yang diuji keimanannya. Kita akan merasakan ujian keimanan ketika kita ditimpa musibah. Kalau orang tidak ditimpa musibah, dia biasa-biasa saja. Coba kapan seseorang merasa dekat kepada Allah dan dia ingat Allah? Ketika apa? Ketika ditimpa musibah. Ya. Ketika tidak ada musibah, lupa dia. Ya. Makanya sempat ada yang mengatakan tentang saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, mereka itu orang yang belajar tauhid di lapangan. Diuji tuh keimanan ketauhidannya, ya. Nah, kita belum pernah mendapatkan hal seperti itu. Berarti kita tauhidnya, bukan berarti kita tauhidnya belum sempurna, belum mungkin mendapatkan ujian. Jadi resiko yang seperti ini harus kita siap hadapi. Ketika apa? Ketika kita belajar tentang tauhid, ya, mengetahui tentang tauhid, mendakwahkan tauhid. Ketika ada ujian, ya, rasa berat, kesusahan yang akan menimpa, itu hal yang wajar. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kita masuk ke dalam pembahasan tafsirut tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah, ya, tentang tafsir dari tauhid dan syahadatul la ilaha illallah. Dan ini adalah pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu sebenarnya di sini ada kalimat ini judul yang dibuatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Di sini ada waw atop namanya wa syahadat, ya. Maka waw ini adalah ad-dal alal madlul. Atop di sini adalah at-dal alal madlul. Maksudnya apa? Ya. Ad-dalnya adalah al-madlulnya, sesuatu yang ditunjukkan adalah tauhid. Tafsir tauhid, apa sih tauhid itu? Oh, tauhid itu dijelaskan, ya. Penjelasnya apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Jadi tauhid itu sama dengan syahadat la ilaha illallah. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan ra'sul amri al-Islam. Pokok perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salah. Tiangnya adalah salat, wa dirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak atapnya adalah jihad. Ra'sul amr, pokok perkara, ya, pondasinya adalah al-Islam. Apa pondasi Islam? Syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah bersahadat, dia sudah menanamkan pondasi. Apa pondasi itu? Berarti tauhid. Berarti di sini menunjukkan pentingnya tauhid karena itu pondasi bangunan kita, bangunan agama. Ya, Rasul Amr adalah al-Islam. Jadi kalau tauhidnya tidak ada, berarti Islamnya nggak ada. Tauhidnya gugur, Islamnya hancur. Ya, tauhidnya diwarnai kesyirikan, Islamnya hancur. Jadi jangan bermain-main dengan masalah syirik, ya. Karena syirik itu akan menggugurkan bangunan Islam. Kemudian amudnya, tiangnya adalah salat. Begitu pula, ya. Kalau pondasinya ada tapi nggak ada tiangnya, nggak ada bangunan, runtuh. Makanya al-ahdu bainana wa baina al-musyrikin baina syirk as-salat, ya. Waman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kufur. Penting tentang masalah salat. Kemudian wadir watu sanamihi, dan puncak ajaran Islam adalah jihad. Dengan jihad ini adalah menaungi bangunan, ya. Jadi dengan jihad itu akan tegak agama. Jadi tegaknya agama adalah dengan apa? Dengan dua hal, ya. Bil hujjah was sinan, ya. Ya, dengan hujjah, dalil, dan sinan, tameng, itu dengan pedang, ya. Dengan kekuatan senjata. Jadi dua hal, ya.
Kekuatan agama itu ada pada dua hal. Pertama dengan dalil, yang kedua dengan sunnah. Kedua-duanya harus ada pada diri seorang mukmin. Ya, kemudian syahadat Allah illallah, ya, maka wala tauhid illa biha. Tidak ada tauhid kecuali dengan syahadat la ilaha illallah. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menjelaskan tentang membawa kitab tafsir tauhid, tafsir dari kalimat tauhid dan syahadat la ilaha illallah, isinya apa coba? Isinya adalah ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Dibawakan sekitar ada 5 ayat, kemudian 1 hadis. Hanya untuk apa? Untuk menjelaskan makna dari at-tauhid. Ya, Masya Allah ya. Ulama itu jawabannya singkat, tapi nilainya padat. Ya, kita akan lihat nanti penjelasannya. Wa tahqiqu ma dalat alaihi, ya, minal bara'ah minal ubudiyah likulli ma'budin siwallahi wa ifradullahi bil ibadah dullan wa khudu'an wa raghaban wa rahaba wa raja'an wa tama'an. Dan tahqiq perwujudan dari tauhid itu adalah sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat yang akan dibawakan, berupa apa? Al-bara'ah, ya. Ya, berlepas diri minal ubudiyah, dari bentuk penghambaan, peribadatan, likulli ma'budin siwallah, dari setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah, lalu menetapkan, ya, pengibadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dullan wa khudu'an, dengan penuh kehinaan, wa khudu'an, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raghaban, dan penuh harap, wa rahaba, dan penuh cemas, ya, wa tam'an, dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia lakukan dari ibadah itu. Maka tafsir tauhid, ya, di dalam ayat dan hadis, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana berikut. Yang pertama, ya, dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada dalam surat Al-Isra ayat ke-56 sampai 57. Ya, ini ada tafsir dari tauhid. Allah SWT berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila." Katakanlah, berdoalah kalian, ya, kepada, ya, mintalah kalian kepada orang-orang, ya, yang kalian anggap itu, ya, kepada orang-orang atau sesembahan yang kalian anggap, ya, sebagai Tuhan. Silakan kalian berdoa kepada sesembahan yang kalian sangka sebagai Tuhan. Kata Allah, fala yamlikuna kashfad durri. Apa yang kalian sembah, apa yang kalian minta dari sesembahan Allah itu, la yamlikuna kashfad durri. Ya, mereka tidak akan mampu untuk menghilangkan kemadharatan. Wala tahwila, dan juga tidak akan mampu untuk merubah satu keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Coba buktikan, ya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Dan mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yad'una, maksud mereka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu adalah sesembahan selain Allah, ya. Baik siapa? Baik yang mereka anggap sebagai malaikat, ya. Kemudian para nabi, orang-orang soleh yang mereka minta, ya, yang mereka berdoa kepadanya, ya. Ada nggak orang yang berdoa kepada malaikat? Ada, ya. Kepada para nabi ada, kepada orang-orang soleh ada, ya. Bahwa mereka yang mereka minta itu yabtakuna ila rabbihimul wasilah. Padahal mereka sendiri berdoa kepada Allah. Dan, ya, yabtakuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari, ya, mereka menginginkan cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesembahan yang mereka sembah, mereka sendiri berdoa kepada Allah, ya. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah,
wa yakhafuna adzabahu, dan mereka sendiri takut akan azab Allah. Kok bisa? Ya. Orang-orang yang kalian sembah, sesembahan yang kalian sembah, mereka sendiri berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, mencari sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dari berbagai ibadah yang ada. Ya. Mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Mereka sendiri ya takut akan azabnya, kok kalian sembah. Ya. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu ya adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Di dalam ayat ini fiha raddun 'alal musyrikin. Ada bantahan terhadap orang-orang musyrikin alladzina yad'una shalihin, yang mereka ya berdoa kepada orang-orang soleh, ya. Wa fiha bayan anna hadha huwa syirk. Dan di dalam ayat ini penjelasan bahwa itu adalah perbuatan syirik. Ya. Dan ini adalah perbuatan syirkun akbar. Ya. Jadi orang-orang yang diibadahi ya, oleh kaum musyrikin, ya, siapa yang diibadahi itu, baik itu malaikat, ya. Jadi orang-orang musyrikin kan mereka juga ya menyembah malaikat, ya, menyembah para nabi, dan juga menyembah para wali. Itu adalah sama orang-orang musyrikin. Ya. Mereka sendiri berdoa ibadah kepada Allah antara khauf dan roja. Ya, sama mereka seperti itu kok kita minta. Makanya sesuatu yang ajib. Ya. Ketika mereka datang meminta kepada yang mereka anggap sebagai orang-orang yang soleh, ya, ternyata mereka sendiri berdoa kepada Allah. Itu ada suatu hal yang ajib, yang mengherankan. Ya. Maka ayat di atas menjelaskan makna dari syahadat. Coba di sini, apa makna dari syahadat dari ayat ini? Ya. Bentuk apa? Bentuk penolakan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Makna kalimat la ilaha illallah terkandung di dalam ayat ini. Apa bentuk la ilaha illallahnya? Bahwa sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, ya, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari wasilah untuk sampai kepada Rabbnya. Ya, yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabahu. Berarti apa? Itu adalah ilah mereka. Ditetapkan hanya Allah saja. Mana yang bentuk dalil bahwa mereka hanya Allah saja yang ditetapkan, ya? Berupa sindiran, ya, sindiran kepada orang-orang musyrikin. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan di dalam ayat yang lain, ya, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard la ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Maka siapakah yang akan menjawab, ya, permintaan orang yang muttar, yang sangat membutuhkan, yang sangat terpaksa membutuhkan sesuatu, idza da'ahu, jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jika dia berdoa. Kemudian wa yaksifus su, yang mampu, ya, menyingkap keburukan, ya, menghilangkan keburukan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khulafa'al ard. Tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama yang dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Kemudian yang kedua, wa id qala Ibrahimu li abihi. Allah SWT berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali, ya, yang telah menciptakan aku. Di sini Syekh bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin, ya, ayahnya, ya, dan kaumnya itu menyembah Allah tidak? Menyembah Allah. Tetapi apa? Di samping menyembah Allah, ya, mereka juga menyembah selain Allah. Dari mana kita tahu?
wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumi inna bara'u minkum inna bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakanku. Berarti apa? Yang disembah oleh orang-orang musyrikin adalah yang menciptakan Ibrahim dan juga sesembahan-sesembahan yang lain. Nah, Ibrahim berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali. Berarti apa? Sesembahan orang musyrikin itu banyak, termasuk di dalamnya Allah. Yang banyak itu aku berlepas diri kecuali Allah saja yang menciptakanku. Ini adalah dalil tauhid apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini dalil ayat syahadat. Jadi tafsir dari tauhid itu apa? Syahadat. Tapi tafsir dari tauhid dan syahadat itu adalah dengan ayat. Jadi ketika kita menjelaskan makna tauhid, itu kan ada dua hal. Pertama dengan menjelaskan makna tauhid itu apa? Ya. Apa makna at-tauhid? Ya. Ayajalu syai'an wahidan. Menjadikan sesuatu satu. Ya, menjadikan sesembahan itu satu. Itu maknanya, ya. Kemudian la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah SWT. Itu adalah makna dari at-tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna tauhid itu juga dengan menyebutkan, ya, menjelaskan tentang lawan dari tauhid itu syirik. Ya. Itu juga diantara cara menjelaskan tentang mentafsirkan tauhid itu apa. Ya. Maka di sini Ibrahim mengatakan illadzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan ala fi akibihi. Dan Allah SWT menjadikan, ya, tauhid itu, ya, kalimat la ilaha illallah itu, ya, sebagai kalimat yang baqiyah, kalimat yang tetap fi akibihi pada keturunannya, ya, la'allahum yarji'un. Ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 ayat 27. Maka makna la ilaha illallah adalah al-bara'ah min kulli ma yu'badu min dunillah. Berlepas diri dari setiap yang diibadahi selain Allah, ya. Wa ikhlasul ibadah lillahi azza wa jalla, dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah azza wa jalla wahdah, ya. Hanya kepada Allah saja. Wa ifraduhu biha wahdah, dan mengkhususkan satu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di dalam ayat ini juga terkandung tafsir dari tauhid, yaitu apa? Perkataan Ibrahim, ya, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berarti apa? La ilah. Ya, tidak ada ilah. Kemudian illalladzi fatarani, berarti apa? Illallah. La ilahnya apa? Innani bara'um mimma ta'budun, itu la ilahnya. La ilah, tidak ada sesembahan. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani berarti illallah. Karena apa? Yang menciptakan aku hanyalah Allah. Ya. Maka kalimat tauhid di dalam ini adalah la ilaha illallah, dan la ilaha illallah adalah kalimat yang baqiyah, kalimat yang tetap ada, ya, dari keturunannya Ibrahim alaihissalam. Jadi dari keturunan Ibrahim sampai kita, ya, sampai Nabi kita, kalimat itu tetap ada sebagai kalimat tauhid, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang menjadi tafsir dari at-tauhid itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 31. Ya, Allah SWT menyebutkan ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan mereka, ya, menjadikan akhbar mereka di sini adalah kalangan ahli kitab An-Nasara. Mereka menjadikan akhbarahum, ulama-ulama mereka, waruhbanahum, ya, para ahli-ahli ibadah mereka, ya, arbaban min dunillah, ini rob, ya, selain Allah Subhanahu wa taala.
Wal Masih ibnu Maryam, dan demikian juga mereka menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk apa? Beribadah kepada ilah yang satu. Ya. Di dalam ayat ini, ya, bahwa ahlul kitab ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ahli kitab itu an-Nasara, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ya, pendeta-pendeta mereka, ahli ibadahnya, wa ahbarahum, dan ulama-ulama mereka, ya, sebagai Rob, Tuhan-Tuhan min dunillah. Ya. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa an ya'budu ilahan wahidah. Dan Allah menjelaskan padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada ilah yang satu. Bukan kepada rob-rob yang banyak itu tadi, ya. Kepada pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ibadah mereka, tidak diperintahkan. Dan juga tidak diperintahkan untuk, ya, menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan. Ya. Ma'ana tafsiraha alladzi la iskala fihi ta'atul ulama wal ubad fil maksiyah. Ternyata tafsirnya adalah, ya, taat kepada ulama dan ahli ibadah dalam perkara yang maksiat, ya. La du'aahum iyahum, bukan berdoa, beribadah kepada mereka. Bukan sujud kepada mereka, bukan ruku kepada mereka, bukan berdoa kepada mereka, bukan istighosah, minta pertolongan kepada mereka, bukan. Tapi apa? Taat terhadap ulama dan ahli ibadahnya. Tetapi apa? Fil maksiat. Berarti taat kepada ulama, ya, dan ahli-ahli ibadahnya, pendeta-pendeta, dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah, itu bisa menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh karena itu, ya, ketika Adi bin Hatim, ya, seorang sahabat, ya, yang dulunya adalah orang Nasrani, ya, orang Nasrani dari kalangan bangsa Arab, itu diantaranya Adi bin Hatim, ya. Mereka tahu bagaimana keyakinan orang-orang Nasrani, ya. Mereka tahu bagaimana ibadahnya orang-orang Nasrani ketika Rasulullah SAW membacakan, ya, ayat di dalam surat At-Taubah ini, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibnu Maryam. Mereka orang-orang Nasrani menjadikan ahli ulama-ulama mereka, ulama-ulamanya dan ahli ibadahnya, serta menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai arbaban min dunillah, sebagai Rabb selain Allah. Padahal apa? Mereka tidak diperintah kecuali beribadah hanya kepada satu saja, ilahnya. Ya. Lalu kata Adi bin Hatim, ya, ketika mendengar Nabi SAW mengatakan, membacakan ayat ini, kata Adi, ya Rasulullah, ya, lasna na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, kepada ulama-ulama itu, tidak. Kami tidak beribadah kepada ahli-ahli ibadahnya. Kami tidak berdoa meminta sesuatu kepada mereka, tidak. Tidak sujud, tidak ruku, gitu kan. Maka Rasulullah SAW, mengatakan kepada Adi bin Hatim, alaisu yuhilluna al-haram fatuhilluna. Bukankah mereka menghalalkan yang haram, kemudian kalian menghalalkannya? Wa tuharrimuna al-halal fatuharrimuna. Dan mereka mengharamkan yang halal, lalu kalian mengharamkan juga, menghalalkannya. Ya, qala bala, oh iya begitu, ya, kata Adi bin Hatim. Jadi apa? Ketika ulamanya, ya, menghalalkan apa yang haram, diikutin, ya. Kemudian ketika ulamanya mengharamkan yang halal, diikutin. Maka kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum, maka itu dah ibadahnya mereka. Berarti apa? Taat terhadap ulama. Ketika ulama menghalalkan, ulama dalam tanda petik, ya, ulama su berarti ini. Ketika mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kemudian diikutin, berarti itu bentuk ibadah kepada. Nah, ini harus hati-hati, ya. Dalam perkara tahlil dan tahrim, jangan sembarangan, ya.
Harus hati-hati dalam perkara tahlil dan tahrim, menghalalkan dan mengharamkan harus dengan dalil. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal syara'u minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka mensyariatkan dari agama sesuatu yang Allah tidak izinkan? Yang berhak membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti membuat syariat baru. Ya, dengan syariatnya yang halal jadi haram. Ya, dengan syariatnya yang haram jadi halal. Nah, itu bentuk ibadah kepada mereka. Maka kata Syekh, faman ittakhadha ghairallahi yuti'uhu fi tahlilihi ma harramahullah wa tahrim ma ahallallah faqad ittakhadahu niddan lillah. Maka barang siapa yang menjadikan selain Allah lalu dia taati dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sungguh dia telah menjadikan bagi Allah tandingan. Nah, ini hati-hati, perkara yang bisa merusak akidah, merusak tauhid. Kalau tauhidnya rusak, berarti Islamnya runtuh. Tadi kita katakan Ra'sul Amri al-Islam. Ra'sul Amri itu adalah syahadat la ilaha illallah. Dengan dia mengikuti perkataan ulama-ulama yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, diikuti dan dia taati, berarti tidak sudah menjadikan tandingan bagi Allah SWT dalam menghalalkan dan mengharamkan. Berarti apa? Dia telah berbuat syirik dalam hal itu. Dan syiriknya ini adalah syirkun akbar. Bukan syirkun asgor lagi, akbar. Karena apa? Menjadikan tandingan Allah dalam hal penghalalan dan pengharaman. Sebagaimana Allah katakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu, sesembahan-sesembahan yang syara'u minad din, yang mereka membuat syariat dari agama, ma lam ya'dan bihillah, sesuatu yang Allah tidak memberikan izin. Berarti apa? Orang yang membuat syariat berarti dia menjadikan dia sebagai Rob. Orang yang membuat syariat baru berarti dia sebagai Tuhan. Karena yang berhak untuk membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idan, kalau begitu la ilaha illallah yang disebutkan di dalam ayat ini, tafsirnya apa? An yuta Allah Subhanahu wa ta'ala wa an takuna ta'atu lillahi azza wa jalla, faman ittakhadha ghairallah yuti'uhu fit tahlil ma haramallah au tahrim ma ahallallah faqad ittakhadahu niddan wa syarikan ma Allahi subhanahu wa ta'ala, kata Syekh. Maka la ilaha illallah di dalam ayat ini, syahadat di dalam ayat ini, di dalam ayat surat At-Taubah ayat 31 ini adalah an yuta Allah, mentaati Allah, di mana taatnya ini hanya untuk Allah saja. Ketaatan ini lillahi azza wa jalla, hanya untuk Allah. Maka barang siapa yang menjadikan selain Allah, kemudian dia mentaati dalam perkara yang Allah halalkan, kemudian dia mengharamkan kalau ditaati dan sebaliknya, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah sebagai niddan wa syarikan, sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dia telah berbuat syirik dengan kesyirikan yang besar. Ini adalah tafsir atau tafsir yang ketiga dari surat At-Taubah ayat 31. Kemudian yang keempat juga dari ayat Al-Qur'an, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Qauluhu ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah.
Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andad, tandingan-tandingan. Bagaimana? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minan nas, di antara manusia. Siapa nas di sini? Ya. Para ulama tafsir menyebutkan an-nas di sini ada al-musyrikin. Orang-orang musyrikin. Di antara orang-orang musyrikin, mereka man yattahidu min dunillah andada. Menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Berarti orang musyrikin, ya, mereka mencintai Allah tidak? Mencintai, ya. Ya. Mereka orang-orang musyrikin, mereka menyamakan selain Allah dengan Allah fi huquqihi, dalam hak-haknya, ya, wa khasaisih, ya, menyamakan antara Allah dengan selain Allah. Bentuk menyamakan antara Allah dengan selain Allah itu adalah bentuk apa? Bentuk kesyirikan. Menyamakan dalam hal apa? Dalam hak dan kedudukannya. Kalau Allah punya hak begini, ada selain Allah memiliki hak yang sama dengan Allah. Allah memiliki kekhususan, ada orang menganggap, ya, seseorang memiliki kekhususan yang sama dengan Allah, maka itu perbuatan syirik. Contoh, orang yang menganggap hak yang sama dengan Allah, apa? Hak untuk diibadahi. Kalau ada orang menyamakan ada selain Allah juga berhak untuk diibadahi, berarti dia telah menyamakan antara Allah dengan sesuatu tadi, maka itu syirik. Kemudian yang menjadi kekhususan, apa diantaranya kekhususan Allah? Allah menciptakan, ya, Allah memberikan rezeki, ya, kemudian Allah menetapkan, ya, sesuatu, ya, Allah mengetahui yang gaib. Itu adalah kekhususan Allah. Tidak ada satupun, ya, selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Tidak ada satupun selain Allah yang bisa menciptakan. Tidak ada satupun selain Allah yang mampu memberikan rezeki. Kalau ada yang menyamakan itu, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah SWT. Ya, makanya orang-orang yang mengaku, ya, tahu perkara yang gaib, berarti dia telah menjadikan dirinya sama dengan Allah dalam perkara yang dikhususan Allah SWT. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali apa? Allah SWT. Maka kata Nabi, la kuntu a'lamul ghaib lamma massani as-su. Seandainya aku tahu perkara gaib, aku tidak akan ditimpa keburukan. Akan menghindar. Tahu yang ini berarti menghindar. Buktinya Rasulullah, ya, ketika perang pernah tertusuk, ya, gigi serinya sampai pecah. Itu kan keburukan. Dan Rasulullah kena. Ya. Kalau seandainya tahu, ya Rasulullah akan menghindar. Berarti Rasulullah tidak tahu hal itu akan terjadi. Ya. Maka kalau ada orang mengetahui perkara-perkara gaib, ya, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususannya. Ya. Kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah dan orang memerintahkan untuk menyembah dirinya, maka dia telah menyamakan Allah dengan dirinya dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini bahwa orang-orang musyrikin mereka yuhibbunallah hubban azima. Mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Dari mana kita tahu bahwa orang-orang musyrikin juga mencintai Allah? Ya. Ya. Wa minan nas man yattahidu min dunillahi andadan, ya. Di mana andadan itu bagaimana? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah seperti mereka mencintai Allah. Jadi bukan mereka tidak cinta kepada Allah, enggak, mereka cinta kepada Allah, tapi mereka juga cinta kepada selain Allah. Ya. Idhum sawwau bainallah wa baina asnamihim. Ketika mereka menyamakan, ya, antara Allah dengan berhala-berhala mereka dalam fil mahabbah, dalam kecintaan. Wa hal mahabbatuhum tanfa'uhum? Apakah kecintaan mereka terhadap Allah bermanfaat enggak untuk mereka? La tanfa'uhum, tidak akan bermanfaat kepada mereka.
Kenapa? Karena kecintaan adalah bentuk pengibadahan, ya. Walam yaj'aluha lillahi khalisatan, dan dia tidak menjadikan kecintaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bal asyraku ma'allah ghairahu, bahkan dia mensekutukan Allah dengan yang lainnya dalam kecintaan tersebut, ya. Falam takun al-mahabbah nafi'atan lahum, maka kecintaan ini tidak akan bermanfaat buat mereka, wala munjiatan lahum, dan tidak menyelamatkan dari mereka. Jadi orang-orang musyrikin, mereka mencintai Allah, tapi ternyata kecintaan mereka kepada Allah tidak bermanfaat. Apa sebabnya? Karena mereka mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah. Oleh karena itu, ya, orang-orang musyrikin, mereka mengatakan pada saat mereka masuk ke dalam neraka, ya, tallah, demi Allah, inna kunna lafi dhalalim mubin, sesungguhnya kami dalam kesesatan yang nyata, itnusawwikum birabbil alamin, ketika kami, ya, menyerupakan kalian sesembahan-sesembahan, ya, dengan Rabb semesta alam. Ini bentuk penyesalan orang-orang musyrikin ketika mereka masuk ke dalam neraka. Demi Allah, ya, sesungguhnya dulu ketika di dunia kami termasuk dalam kesesatan yang nyata, ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyamakan sesembahan-sesembahan mereka, menyamakan selain Allah dalam kecintaan, itu adalah bentuk kesyirikan. Maka faja'ala lakum haddan, ya, musawiyan lillahi subhanahu wa ta'ala fil ibadah, fasaw bainallah wa bainal asnam fil mahabbah, wa yawma qiyamah yandamuna nadamatan la tanfa'uhum. Maka mereka menjadikan untuk sesembahan-sesembahan itu apa? Bagian dari kecintaan, ya, kepada Allah SWT, yang harusnya itu adalah kecintaan hanya untuk Allah, ya, dalam beribadah. Maka akhirnya itulah yang menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Kemudian yang dimaksud dengan kecintaan di sini, ya, ketika apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Yang dimaksud kecintaan ini kecintaan dalam masalah apa? Ya. Yang kecintaan yang ada di sini adalah al-hubbul ubudiyah, kecintaan dalam beribadah, ya. Yang kecintaan itu mewariskan apa? Al-dhul wal hudu, ketundukan dan kehinaan, ya. Kecintaan yang mewariskan ketundukan dan kehinaan. Jadi kalau orang sudah menghinakan diri, ya, sudah tunduk, ya, berarti pada hakikatnya dia cinta kepada sesuatu itu, ya. Wal ibadah, ya, ya, ketika seseorang ahabba asnamahu, mereka mencintai berhala-berhala mereka, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah, maka abaduhu ma'allah, maka hakikatnya mereka telah beribadah kepada berhala itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa taja'u ilaihim, ya, dan mereka akan bergantung kepadanya. Wa dabahu lahum, mereka akan berkorban untuknya. Kemudian wa qaddamu lahum al-qarabin, ya, wan nudur, niscaya dia akan memberikan kepada mereka kurban, ya, kurban dan nadar-nadar pasti akan dipersembahkan untuk orang-orang, untuk yang sesuatu yang mereka cintai, ya. Jadi itu adalah termasuk bentuk kecintaan. Sebagai konsekuensi dari kecintaan, dia akan memberikan sesuatu kepada yang dicintainya. Kemudian ketika qama fi qulubihim hubbul ubudiyah lil asnam, ketika mereka orang-orang musyrikin ada kecintaan dalam ibadah kepada berhala-berhala mereka, ya, abadu al-asnama Allah, mereka beribadah kepada berhala bersamaan dengan ibadah mereka kepada Allah SWT. Wa hada yubayyin lana annal hub ruhul ibadah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kecintaan itu adalah ruhnya ibadah. Maka ibadah itu harus apa? Harus dilandasi dengan kecintaan kepada Allah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membuat kitab Al-Ubudiyah, ya,
Bagaimana tentang ibadah? Ya, inti dari ibadah itu adalah al-hub, kecintaan. Makanya ketika seseorang mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah, berarti dia telah menempatkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dan kecintaan ini adalah asasnya ibadah. Ya. Wa annahu kullama qawiya hadzal hub qawiyatil ibadah. Ketika cinta itu semakin kuat, maka semakin kuat beribadah. Makanya kecintaan ini menjadi pondasi intisari dari ibadah. Ya. Maka jangan sampai ibadah kita tidak timbul karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah itu timbul karena kecintaan kepada Allah, maka akan kuat peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lemah ibadah kita, berarti lemah pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terkadang muncul juga ya perkataan orang-orang sufi yang yang mereka itu berlebihan dalam menempatkan cintanya. Ya. Berlebihan dan salah dalam menciptakan seperti perkataan Rabi' al-Adawiyah, ya. Sampai mengatakan, ya, kalau seandainya ya aku beribadah kepadamu karena takut kepada neraka, masukkanlah ke neraka. Ya. Kalau aku beribadah kepadamu karena cinta ya kepada surga, maka jauhkan dari surga. Ya, itu sebenarnya tidak benar ya. Saking dia ingin menunjukkan apa? Kecintaan kepada Allah, tapi salah di dalam menempatkan. Ya. Ibadah kepada Allah harus didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lubnya atau intisari dari al-ibadah. Kemudian Allah Ta'ala ya di dalam akhir dari ayat ini ya, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan di akhir ayatnya ya, wa qala alladziina ittaba'u ya, dan orang-orang yang mengikuti itu ya mengatakan kepada ya orang-orang yang mengikuti, orang-orang musyrikin itu mengatakan law anna karratan, seandainya kami bisa bisa kembali lagi ke dunia ya, fanatabara minhum, maka kami akan berlepas diri dari kalian. Ya, orang-orang yang mengikuti kesyirikan ya, seandainya mereka mengatakan seandainya kami hidup kembali di dunia, kami akan berlepas diri dari kalian yang telah menyesatkan kami ya. Fanatabarra minhum kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka juga berlepas diri dari kami. Jadi orang-orang berhala ya, orang-orang musyrikin mereka saling berlepas diri. Orang yang disembah berlepas diri daripada yang menyembahnya, seperti itu. Ya. Kadzalika yurihumullahu a'malahum hasarat. Demikianlah kami tampakkan kepada mereka amal-amal mereka adalah kerugian, ya. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan kembali dari neraka, tidak akan dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Annahum yukhliduna finnar ma annahum kanu fid dunya yuhibbunallah. Ya. Mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka, padahal dulu ketika di dunia mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan mereka mencintai Allah. Ya, yuhibbunahu ka hubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala itu seperti mencintai Allah. Ini jelas Allah menjelaskan bahwa mereka itu mencintai Allah. Allah menjelaskan di dalam ayatnya mereka itu mencintai Allah. Tetapi apa? Wa ma hum bikharijina minha. Akan tetapi mereka tidak keluar dari neraka. Padahal mereka mencintai Allah. Ya. Apa sebabnya? Karena mereka menyamakan kecintaan dia sama dengan kecintaan kepada berhala-berhala. Kecintaan dia kepada Allah sama dengan kecintaan kepada berhala-berhalanya. Wa kanu fid dunya ya'budunallah. Dan mereka di dunia beribadah kepada Allah. Ya. Lalu apa masalahnya? Masalahnya apa? Ya.
Mereka sawau ma'allahi fil mahabbah. Ya, mereka menyamakan ya dalam kecintaan ya kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hal ini akan berdampak ya taswiyatu ghairullah fi anwa'il ibadah, akan berdampak menyamakan selain Allah, akan menyamakan kepada selain Allah dengan selain Allah, menyamakan dalam berbagai macam-macam ibadah. Kalau mereka cinta kepada Allah dan juga cinta kepada selain Allah, maka dalam ibadah pun akan seperti itu. Nah, kenapa? Ya, dia akan berkorban kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Dia akan bernadar kepada Allah dan juga bernadar kepada selain Allah. Kita lihat orang-orang yang berbuat syirik, yang melakukan praktek-praktek kesyirikan, ya. Mereka kalau ditanya mereka cinta Allah, mungkin cinta Allah, ya. Tetapi mereka menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selain. Buktinya apa? Buktinya mereka berkorban untuk itu, ya. Mereka menyembelih untuk selain Allah, ya. Mereka bernadar kepada selain Allah. Mereka meminta perlindungan kepada selain Allah. Itu menunjukkan apa? Mereka cinta kepada selain Allah. Kenapa? Kalau dia cinta kepada Allah, tidak mintanya hanya kepada Allah saja, lalu minta kepada selain Allah. Ya. Kemudian wa dzukira annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah, dan mereka disebutkan juga bahwa mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti hanya mencintai Allah. Fadalla ala annahum yuhibbunallahu hubban azima. Ini menunjukkan bahwa mereka mencintai Allah, orang-orang musyrikin itu mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Akan tetapi Pak, walam yudkhiluhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Fa kaifa mimman ahabballahu akbar min hubbillah. Maka bagaimana orang-orang yang mencintai andad, annid, lebih besar? Bagaimana keadaannya jika orang-orang mencintai tandingan-tandingan Allah itu lebih besar daripada mencintai Allah? Atau orang yang hanya mencintai tandingannya saja tidak mencintai Allah? Tentunya lebih besar lagi. Artinya apa? Menyamakan saja itu menyebabkan mereka masuk neraka dan tidak keluar dari neraka. Alias apa? Syirik akbar. Maka bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sesembahan yang lain? Ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak mencintai kecuali kesembahan itu saja? Tentunya itu adalah lebih besar lagi, ya. Maka inilah tafsir dari tauhid la ilaha illallah berdasarkan dari ayat tadi. Kemudian yang terakhir, ya, dalil atau tafsir dari tauhid itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Ini juga hadis ini mengandung tafsir dari at-tauhid. Saya ulangi, hadis ini juga mengandung tafsir dari tauhid. Rasulullah SAW menyebutkan man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan ingkar dengan apa yang mereka ibadahi selain Allah, bagaimana konsekuensinya? Haruma maluhu, ya, haram darahnya, ya, haram hartanya, wadamuhu, dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan hisabnya, perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran apa yang dia ucapkan. Kebenaran dengan syahadatnya itu, hisabnya, batinnya, rahasia batinnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya apa? Kita hanya menghukumi zahirnya saja, ya. Zahirnya, batinnya, perhitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ya, bahwa Rasulullah mengatakan barang siapa, ya, mengucapkan talafut dengan kalimat la ilaha illallah,
Ya, ini menjadi asiman lil mal wadam, menjadi pelindung, ya. Bagi apa? Bagi harta dan darah, ya. Kemudian maknanya apa? Ya. Ya. Kemudian wala ma'rifata ma'naha ma'alafdiha, ya. Dan juga, ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, ya, maka ini jelas merupakan jaminan, ya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, jaminan untuk apa? Terlindung hartanya dan darahnya, sedangkan hisabnya, kata batinnya adalah menjadi rahasia dari Allah SWT, itu hitungannya ada di sisi Allah. Di sini, ya, bahwa Allah tidak menjadikan talafut dengan niat itu hanya melafadzkan niat hanya sebagai jaminan. Tidak menjadi jaminan, ya, untuk terlindung dari darah dan hartanya. Ya. Wala ma'rifatu ma'naha, dan tidak hanya cukup dengan mengetahui maknanya sebagai jaminan. Ya, dan juga ma'alafdiha dan lafadznya. Bal walal ikrar, dan tidak cukup hanya ikrar dengan kalimat syahadat sebagai apa? Sebagai jaminan, ya. Wala kaunuhu la yad'u illallah, dan tidak semata-mata dia tidak berdoa, tidak beribadah kepada Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Bal la yahrum maluhu wa damuhu hatta yudifa ila dzalika al-kufru bima yu'badu min dunillah. Artinya apa di sini? Tidak cukup orang itu hanya melafadzkan niat, melafadzkan kalimat syahadat la ilaha illallah, ya. Kemudian dia tidak cukup hanya tahu maknanya. Tidak cukup dia hanya tahu, ya, hanya dia beribadah kepada Allah saja dan tidak mensekutukan. Tidak cukup itu saja. Tetapi apa? Mesti ditambahkan kepadanya al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ingkar terhadap semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Ini adalah tauhid. Jadi tauhid itu tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat, ya. Kemudian hanya sekadar tahu maknanya, hanya beribadah kepada Allah saja, tidak mensekutukannya. Tidak hanya itu saja tauhid itu. Tetapi apa? Harus ada al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur, ingkar terhadap semua yang disembah selain Allah. Mesti ada itu. Ya? Mesti ada al-kufru bima yu'badu min dunillah, itu digaris bawahi. Kenapa? Ya? Fa in syakka au tawaqqafa lam yahrum damuhu wa maluhu. Apabila dia syak, ragu, ya, atau tawakuf, tidak mengatakan dia kufur atau tidak, ya, lam yahrum maluhu dan wadamuhu, tidak haram darahnya dan hartanya. Artinya apa? Tidak cukup tauhid itu hanya seperti itu saja. Mesti apa? Harus dia ingkar kepada, ya, semua yang disembah selain Allah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mimri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas salas. Ya. Bahwa tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu di antara tiga hal. Yang pertama an-nafsu bin nafsi, darah dengan darah, jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa. Ya, artinya apa? Kisos. Ya. Tidak boleh kita menumpahkan darah kecuali karena kisos. Yang kedua, as-sayyibu zani, seorang yang sudah menikah berzina. Berarti apa? Dibunuh karena hukum had. Boleh dibunuh, ya, karena hukum had. Dan yang ketiga, ya, al-marik minad-din at-tariku lil jamaah. Orang yang keluar dari agama dan meninggalkan jamaah. Orang yang murtad. Serta orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, memberontak terhadap pemerintah. Makanya orang yang memberontak kepada pemerintah boleh diperangin. Ya, boleh diperangin. Halal kalau memberontak kepada pemerintah. Nah, al-marik minad-din, orang yang keluar dari agama, riddah, murtad. Kemudian tentang kewajiban al-kufru bima yu'badu min dunillah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat di dalam ayat kursi, ya. Allah mengatakan
Ya. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billah. Nah, di sini yu'min billah berarti apa? La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, yu'min billah. Kemudian wa yakfur bit-taghut. Ya, dan dia kufur dengan taghut. Taghut itu siapa? Man ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah. Itu taghut. Ini harus diingkarin, ya. Maka bagaimana? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi kapan seseorang itu memegang teguh kalimat la ilaha illallah? Ketika dua hal. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, kufur dengan tagutnya. Kapan syahadat itu bermanfaat? Ya, ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya. Berarti apa? Menetapkan ibadah hanya untuk Allah, ya. Menolak sesembahan selain Allah. Tidak hanya itu saja, tetapi dia harus ingkar kepada orang-orang musyrikin, harus mengingkari bentuk kesyirikan mereka, ya. Al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari apa yang disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata yang penting saya tidak yang penting saya beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mengingkari sesembahan-sesembahan itu adalah bentuk, ya, kekurangan di dalam syahadat. Kemudian fa in syakka au tawaqqafa au yataraddad, ya, apabila dia ragu, ya, atau dia tawakuf, tidak mau bersikap, atau taradud, ragu mengatakan ini dan itu, ya, apakah dia kufur atau tidak, ya. Misal contohnya mengatakan begini, ya, haula auliya, ya, la'alla lahum nasibun min hada. Mereka wali-wali itu, ya, yang mereka sembah, itu para wali yang mereka sembah, yang mereka jadikan sebagai sesembahan-sesembahan, bisa jadi mereka itu punya bagian, punya hak untuk diibadahi, ya. Mereka punya karomah. Jadi pantas kalau kita meminta kepada mereka, ya. Mungkin dia berhak atas hal itu, ya. Ya, mereka punya kedudukan dan sebagainya, maka ini adalah bentuk tidak ingkar kepada sesembahan selain Allah, ya. Itu namanya taraddud, ya. Berarti dia mengingkari, ya. Ragu atas, ya, bahwa itu adalah sesembahan selain Allah. Jadi intinya, sesembahan selain Allah itu adalah orang siapapun, baik dia orang atau malaikat, ya, atau para nabi atau jin yang soleh misalkan, diibadahin, ya, itu adalah, dan dia ridho, maka itu adalah taghut. Ya, kalau orang selain Allah yang diibadahin, kalau dia tidak ridho, taghut bukan? Bukan. Nabi Isa alaihissalam adalah termasuk orang nabi yang diibadahin, dijadikan oleh manusia sebagai sesembahan. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak ridho, maka itu bukan taghut. Yang taghut itu ketika dia ridho. Seperti apa? Seperti Fir'aun. Ya. Kemudian pengertian taghut itu adalah ma'ubida min dunillah. Setiap yang diibadahi selain Allah, pada itu ada termasuk taghut. Ya. Selanjutnya, wa min hada walahu makana, ya, indallah, ya, malladhi yamna'u mi an yud'a, apa yang menjadi penghalang kita untuk berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, atau kita memberikan kurban untuk mereka, menyembelih di sisi kuburan mereka, apa yang menjadi? Mungkin bisa jadi dia punya bagian, punya hak untuk kita ibadahi. Coba antum perhatikan orang-orang yang datang kepada kuburan-kuburan orang-orang yang dikeramatkan. Dia punya anggapan, mereka punya hak untuk diibadahi, ya kan? Untuk apa dia datang ke kuburan kemudian minta-minta, ya? Bahkan ada yang tawaf di kuburan itu, ya? Itu namanya adrihah, ya. Suatu bangunan yang dijadikan tempat ibadah, ya? Diyakini itu adalah jadi pusat ibadah. Kadang rumah itu mereka tawaf di situ, mereka itikaf di situ, ya. Kemudian mereka melakukan nadar di situ, mereka berkurban di situ. Itu adalah bentuk adrihah, ya, yang dijadikan pusat ibadah. Itu adalah termasuk sembahan selain Allah, ya.
sesembahan selain Allah. Mereka menganggap bahwa mereka yang tempat itu atau yang memiliki kuburan itu menganggap punya bagian dari ibadah. Berarti kira-kira orang itu ingkar dengan sesembahan selain Allah? Enggak, tidak. Padahal dia juga beribadah kepada Allah. Ya, mereka sholat. Mereka melakukan amal-amal Islam, melakukan. Tapi mereka datang ke kuburan-kuburan, ke tempat-tempat ibadah tertentu, ya, melakukan ziarah, ya, dengan tujuan apa? Misalkan wisata religi dan sebagainya. Tetapi kemudian praktiknya mereka meminta berdoa di sisi kuburan tersebut. Nah, ini kita sudah jelaskan, ya, bahwa ketika dia datang ke tempat itu kemudian dia minta kepada yang dikubur, minta apa? Biasanya ada dua hal, ya, minta rezeki dan minta kesehatan. Dua hal ini yang menjadi banyak sebab banyak ketergelinciran manusia, ya, dunia dan kesehatan, ya. Orang sakit biasanya ada yang menunjukkan, coba antum pergi ke tempat fulani, ya, di situ kamu minta sesuatu, di situ kamu melakukan ritual tertentu, nanti kamu sembuh. Ya, kalau kamu pengen mudah rezeki, mudah jodoh, pergi ke tempat fulani, kamu minta di sana, kamu melakukan ritual ini dan itu. Ah, itu adalah penyebab banyak ketergelinciran dan kesyirikan dalam ibadah. Ya. Nah, orang yang melakukan seperti itu dia menganggap bahwa mereka punya hak untuk dilakukan seperti itu, untuk diperlakukan seperti itu. Ketika keyakinan seperti itu ada, berarti apa? Dia tidak al-kufru bima yu'badu min dunillah. Padahal perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara. Di sini mengatakan la ilaha illallah disertai dengan apa? Kufur. Ma yu'badu min dunillah. Tidak cukup dengan qala la ilaha illallah saja. Tidak cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tahu artinya, tahu maknanya, kemudian dia melakukan ibadah tetapi tidak mengingkari sesembahan Allah, maka bagaimana? Ya, tidak akan bermanfaat apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu, wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu, maka haram darahnya, haram hartanya dan hisabnya, perhitungannya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk apa? Untuk ingkar kepada sesembahan selain Allah. Maka hal yang bisa kita tarik kesimpulan dari tafsir at-tauhid ini, ya, yang pertama bahwa tafsir dari tauhid ini yang berdasarkan ayat yang pertama bahwa orang-orang yang diibadahi selain Allah pada hakikatnya mereka juga beribadah kepada Allah, maka ketika, ya, meminta kepada orang-orang yang justru mereka beribadah kepada Allah, berarti sudah termasuk perbuatan syirik. Maka tauhid apa? Tidak meminta kepada orang-orang yang juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memohon sesuatu kepada orang yang dia sendiri memohon kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Coba kita perhatikan orang-orang yang datang kepada kuburan aulia, kemudian dia berdoa di situ, ya, kemudian dia minta syafaat di situ, ya. Padahal yang dikubur juga berdoa kepada Allah, minta syafaat, minta tolong kepada Allah. Berarti itu apa? Itu adalah tafsir dari at-tauhid. Berarti tauhid itu apa? Harus tidak boleh berdoa kepada orang-orang yang tidak pantas untuk kita berdoa. Kemudian yang kedua, di antara tauhid itu adalah tidak, ya, di antara bentuk tauhid itu adalah perkataan Nabi Ibrahim, ya, innani bara'u mimma ta'budun, berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah kecuali menetapkan Allah saja. Itu adalah berlepas diri dari kepada sesembahan selain Allah, itu termasuk dari at-tauhid. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk tauhid itu adalah tidak menyamakan kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah. Karena cinta kepada Allah ini adalah ruhnya ibadah, ya. Maka ketika orang musyrikin mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sebesar, namun mereka di samping mencintai Allah juga mencintai selain Allah, ya. Maka itu termasuk perbuatan syirik. Jadi menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam kecintaan itu termasuk, ya, adalah pembatal dari at-tauhid. Kemudian yang berikut yang terakhir, ya, adalah menjadikan, ya, ulama
dan ahli ibadah, mereka orang yang diikuti, ditaati dalam perkara bermaksiat kepada Allah, itu juga termasuk kesyirikan. Berarti apa? Tafsir dari tauhid dalam bentuk apa? Lawannya. Ya, menjadikan ulama dan ahli ibadah ditaati dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah, menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu termasuk bentuk ibadah kepada selain Allah. Artinya itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian yang terakhir, ya, bahwa orang yang mengatakan bersaksi akan la ilaha illallah tidak cukup hanya persaksian itu, tetapi harus apa? Harus disertai dengan bentuk pengingkaran kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia tidak mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, pada hakikatnya dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalimat la ilaha illallah itu peniadaan sesembahan selain Allah, kemudian Allah adalah penetapan hanya sembahan Allah sebagai sesembahannya saja. Kemudian setelah tafsir ini, maka dalam pembahasan berikutnya, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan menjelaskan di dalam bentuk-bentuk penjelasan atau tafsir dari kalimat dari tauhid itu adalah dalam bentuk amalan-amalan kesyirikan. Kita jelaskan tadi bahwa untuk menjelaskan tauhid pertama dengan menjelaskan makna. Kemudian yang kedua dengan menjelaskan lawannya, yaitu syirik. Ketika orang tahu syirik dan menjauhkan dari kesyirikan, berarti dia telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bab-bab selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan lebih menjelaskan di antara contoh bentuk-bentuk kesyirikan, ya. Minasyirki kada wa kada, minasyirki kada wa kada, termasuk syirik begini dan begini, termasuk syirik begini dan begini. Tujuannya apa? Mengenalkan kepada kita tauhid, ya. Mengenalkan kepada kita tauhid dan menunjukkan ini adalah tauhid seperti ini. Kenapa? Kalau yang dilakukan ini syirik, berarti lawannya itu adalah tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan dalam pertemuan ini. Kita insyaallah lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.